menyuap Suap ini menyuap. sudah menjadi sebuah Tradisi, Ustaz. Iya, ngurus ini agar cepat, padahal dia itu pekerjaannya sehari-hari. Memang itu tanggung jawab dia untuk menyelesaikan itu agar bisa lebih cepat kemudian disogok. Itu kan sudah menjadi sehari-hari. Hadiah yang diberikan kepada pejabat atau yang memang dia melakukan perbuatan, memang kewajiban dia melakukan hal itu, dikasih hadiah itu nggak boleh. Termasuk riswa itu. Nah, termasuk gratifikasi kalau dalam bahasa. Gratifikasi. Dan nanti yang ketiga pasti negara penegakan hukum itu harus tegas, tidak tebang pilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat pengusaha Jawa Timur, kali ini kita hadir kembali. Kali ini masih dibersamai oleh narasumber kita, yakni Ustadz Dr. Fakih Sarif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan kita bisa menambah kualitas kita dari sisi keilmuan agar pengusaha bisa menjadi lebih solid dan aman dari tuntutan syarat bahwa kita harus melaksanakan ibadah kita, termasuk muamalah kita ini harus sesuai dengan syariat yang diturunkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Baik, Ustaz. Kali ini temanya adalah tentang makhluk yang betul-betul bisa mengubah seorang malaikat menjadi iblis, ya, Ustaz. Materi kali ini kita tidak kalah seru ya. Karena apa? Karena makhluk yang satu ini wajib kita tuntaskan untuk dikulik ya, untuk dikaji lebih dalam, karena makhluk yang satu ini namanya adalah korupsi. Ya. Korupsi itu rentan juga sama pengusaha ya. Jadi pengusaha mesti hati-hati ya. Sobat pengusaha yang dirahmati Allah, kali ini adalah temanya tentang bagaimana syariah mampu mencegah dan memberantas korupsi yang terjadi dan sudah berlarut-larut begitu ya. Nah, mungkin kali ini kita mendapatkan kajian yang lebih dalam bersama narasumber kita, yaitu Ustaz Dr. Fakih Sarif. Baik, terima kasih Mas Budiman. Teman sekalian, jadi kalau kita bicara tentang sistem itu, sistem yang baik itu akan tegak, itu dipengaruhi oleh tiga faktor. Faktor yang pertama adalah Islam, kesadaran individu harus terus dibangun tentang ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, masyarakat punya fungsi kontrol, sosial kontrol masyarakat begitu. Yang ketiga adalah penegakan hukum oleh negara. Jadi kalau kita bicara tentang mencegah dan memberantas korupsi, maka tiga pilar ini harus dilakukan. Jadi kalau kesadaran individunya dibangun, Ketakwaan kepada Allah, kemudian masyarakat punya sosial kontrol yang sangat kuat, maka ini bisa tercegah dan negara menegakkan hukum dengan tegas. Maka tergantung dari tiga ini. Jadi kalau kita bicara korupsi di Indonesia ini persoalannya karena ini sudah jadi budaya, ini jadi bahaya budaya. Dan negara harus terlibat ya, Ustaz? Harus terlibat, masyarakat juga paham, masyarakat malu kalau ada korupsi. Dan kalau kemudian secara individu tidak dibangun ketakwaannya, budaya ini akhirnya menjadi hal yang biasa. Jadi kalau ingin melakukan sesuatu dengan mudah dan cepat, orang kemudian mudah harus nyogok, riswah. Jadi kalau saya amati korupsi di Indonesia ya, itu tidak terbatas pada persoalan mencuri dan memanipulasi. Itu kalau dalam bahasa agama namanya ikhtilas ya, bukan ikhtilat ya, tapi ikhtilas. Jadi mencuri dengan memanipulasi. Ini biasanya di kalangan pejabat, di kalangan perusahaan. Dia mencuri tapi memanipulasi anggaran. Ternyata tidak hanya itu. Kalau praktek korupsi di negeri Indonesia itu selain tadi itu mencuri dan memanipulasi, ada praktek yang disebut dengan riswah, suap.
Suap menyuap Suap ini menyuap. sudah menjadi sebuah Tradisi, Ustaz. Iya, ngurus ini agar cepat, padahal dia itu pekerjaannya sehari-hari, memang itu tanggung jawab dia untuk menyelesaikan itu agar bisa lebih cepat kemudian disogok. Itu kan sudah menjadi sehari-hari. Anaknya kepingin diterima di akademi ini, akademi militer, akpol dan macam-macam. Kalau nggak nyogok nggak diterima. Ini kan kayak beberapa hari yang lalu saya didatangi orang tua. Nggak bisa Ustaz, kalau nggak nyogok nggak diterima. Nah, saya sudah 5 kali nggak diterima. Ini kan berarti sesuatu yang menjadi sebuah hal yang biasa. Kemudian gratifikasi. Gratifikasi itu di dalam Islam itu hadiah. Jadi memberikan hadiah. Misalnya saya penguasa, saya gubernur ya. Kemudian ada orang itu ngasih hadiah sama saya, pengusaha. Hadiah bagi para pejabat itu enggak boleh. Ya. Karena nanti ketika misalnya ada urusan terkait dengan orang yang ngasih hadiah, itu mesti ada Konflik interest. konflik interest. Makanya dalam Islam tidak boleh. Iya. Jadi ada sepulang petugas zakat yang diminta oleh Rasul untuk mengambil zakat di salah satu kaum. Ya. Kemudian nyampe sampai Rasul, ya Rasul ini uang zakat yang kami ambil, tapi ini hadiah dari mereka. Dimarah oleh Rasul. Seandainya kamu bukan petugas, apakah mereka ngasih hadiah? Maka berarti hadiah yang diberikan kepada pejabat atau yang memang dia melakukan perbuatan, memang kewajiban dia melakukan hal itu, dikasih hadiah itu tidak boleh. Termasuk riswah itu. Ya, termasuk gratifikasi. Kalau dalam bahasa. Jadi kalau dalam Islam itu hadiah yang tidak boleh ketika memberikan hadiah kepada seorang penguasa yang memang dia punya kewajiban untuk melayani itu. Jadi misalnya gini, besok rapotan, ini termasuk guru ini, besok rapotan, saya dosen juga, besok kemudian dia ngasih hadiah sama saya, ketika orang ngasih hadiah itu akan mempengaruhi nilai rapot apa enggak? Kan sungkan, masuk tak lulus no kan gitu, masuk tak kasih nilai jelek, maka itu enggak boleh. Lah yang boleh itu ketika misalnya setelah rapotan itu selesai, kemudian kan biasanya wali murid ngumpul, ini sebagai bentuk apresiasi. Kan tidak mempengaruhi kebijakan, misalnya dikasih gurunya wali kelas itu ada, itu boleh, karena kan sudah selesai, tidak ada kaitannya, itu malah boleh hadiah. Yang tidak boleh kan mempengaruhi tadi itu. Yang sebelumnya, Ustaz. Yang sebelumnya, karena pasti itu bisa berubah, Ustaz. Bisa berubah. Gitu. Ya, misalnya kepala sekolah, ya ini terjadi nih penerimaan siswa didik baru, itu kan banyak kepala sekolah cerita sama saya, banyak titipan-titipan anggota dewan macam-macam ini. Terus kemudian ya pasti kan kotanya misalnya 300, ternyata ada kota yang itu dari jalur khusus dikurangi itu ternyata ada anaknya bupati, adanya anggota dewan. Ini pasti nyogok ini. Ada kursi yang dijual. Nah, maka tadi saya mengatakan ini praktek yang akhirnya sudah jadi kebiasaan, jadi tadi tabiat. Maka di dalam sistem Islam itu kenapa pentingnya memberantas yang tadi itu sebenarnya pertama adalah ketika kesadaran individunya dibangun dengan ketakwaan kepada Allah. Maka berarti harus ada upaya edukasi terus-menerus kepada masyarakat bahwa hal itu di dalam Islam tidak boleh, hal itu di dalam syariat itu tidak boleh. Yang kedua adalah masyarakat memahami betul tentang fungsi sosial kontrol. Ketika masyarakat mengetahui, maka mereka melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ini tidak boleh. Nah, sehingga kemudian ketika orang melakukan hal yang semacam itu, dia akan malu secara individu, keluarganya juga malu. Aku malu punya bapak kayak gini tuh. Nah, karena kesadaran individunya dibangun. Yang kedua, masyarakat punya sosial kontrol yang sangat kuat tentang pentingnya amar ma'ruf nahi munkar. Dan nanti yang ketiga pasti negara penegakan hukum itu harus tegas, tidak tebang pilih. Hari ini kalau menimpa rakyat itu tajam, rakyat kecil loh ya. Tapi kalau menimpa orang yang berduit, pejabat, ini tumpul. Maka ketika saya menjelaskan semacam ini di dalam sistem Islam itu, ini pondasi yang pertama. Jadi penerapan sebuah hukum, sistem itu akan dilihat baik atau tidak, itu dipengaruhi 3 faktor ini. Dan itu saling terkait, yaitu kesadaran individunya dibangun atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia takut sama Allah karena ada hisab. Yang kedua, masyarakat memiliki fungsi sosial kontrol yang cukup kuat. Pentingnya lakukan amar ma'ruf nahi munkar. Sehingga kalau dia melakukan itu, selain ada kesadaran individunya, kontrol masyarakat begitu kuat. Ya. Masyarakat memberikan feedback terhadap
perlakuan-perlakuan Dulu khusus tadi. ada iklan layanan masyarakat cukup baik itu, ketika anaknya itu berangkat sekolah nggak mau pakai baju kan gitu. Nah itu sebenarnya terus diedukasi itu kepada masyarakat. Lu kenapa kamu nggak pakai baju? Aku nggak mau, aku malu sama teman-teman. Ternyata saya pakai baju ini hasil korupsi dari bapak gitu. Itu kan berarti jadi selain dikasih pengetahuan masyarakat dengan edukasi dengan bagus, yang kedua tadi ditanamkan tentang kontrol masyarakat. Maka kalau 1 dan 2 ini dilakukan dengan benar dan itu benar-benar menjadi sebuah tradisi budaya yang baik, maka ini sudah bisa mencegah korupsi. Yang terkait dengan sogok menyogok, ya, hadiah tadi, riswah, ya. Kemudian apalagi yang memanipulasi tadi itu. Kemudian nanti yang ketiga, ketika itu benar-benar diterapkan hukum itu secara tegas. Apalagi dalam Islam kalau diterapkan itu kan ditunjukkan ke khalayak. Sehingga kemudian terjadi pencegahan. Karena di dalam hukum Islam itu ketika diterapkan, itu ada zawajir, ada jawabir. Jadi ada pencegah, ada penebus dosa. Ketika diterapkan sesuai dengan syariat Islam, terus kemudian misalnya dipotong tangannya seperempat dinar, itu ditunjukkan pada khalayak, itu pencegah, yang lainnya enggak mau melakukan akhirnya. Ciut ya Zat ya? Iya, ciut. Nggak punya nyali untuk Nah, korupsi. bagi yang kemudian yang melakukan, itu penebus dosanya nanti di akhirat. Makanya rugi kalau ketika tidak diterapkan sanksi dan pidana sesuai hukum Islam, ketika dia masuk penjara belum tertebus dosanya. Betul. Yang kedua tidak terjadi pencegahan, tidak terjadi pencegahan, malah kadang-kadang di penjara terjadi transfer of knowledge gitu. Ini caranya korupsi gak konangan dan sebagainya. Malah bikin akademi, Zat. Iya. Baik ya, sobat pengusaha, hati-hati. Kenapa? Karena korupsi ini sudah banyak menggejala dan bahkan bedanya tipis. Tadi disebutkan antara riswah, hadiah, dan korupsi itu setali 3 uang. Ya. Nah, hati-hati ya, para pengusaha biasanya juga deket-deket nih dengan yang tepi jurang nih, ibaratnya tepi jurang Ya. ya. Jadi hati-hati ya. Kita dikenal oleh nafsu. Nafsu cenderung mengikuti bisikan setan, sementara akal cenderung mengikuti bisikan malaikat. Tapi akal ini harus dilandasi dengan iman. Kalau akal ini tidak dipandu dengan iman, maka dia akan dikalahkan oleh nafsu. Jadi pendidikan yang sejak dini, kemudian memberikan kesadaran secara individu dari masyarakat itu untuk bisa meningkatkan ketakwaannya berdasarkan knowledge-nya, ya. Terbukti dalam catatan sejarah, selama ketika sistem Islam diterapkan, itu tingkat kriminalnya itu sangat rendah. Misalnya diketahui orang melakukan zina itu juga kecil. Karena apa? Begitu tegas dan ada 3 pilar tadi itu.